Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di depan rumah Jenderal Ahmad Yani, di mana pada tanggal 30 September tahun 1965, Jenderal Ahmad Yani diculik oleh segerombolan PKI pada jam 4 dini hari. Nah, ini adalah jalannya ya guys. Ini saksi bisu dari penculikan Jenderal Ahmad Yani. Nah, ini depan rumahnya guys. Ini Cakra Birawa masuknya dari sini nih guys. Dari sini masuknya ya. Terus masuk ke dalam dia. Oke guys, kita masuk ke dalam ya. Inilah jalan yang menjadi saksi bisu di mana pasukan Cakra Birawa datang dengan mobil truknya terparkir di jalan ini ya guys. Namanya ini Jalan Latu Harhari. Yaitu untuk menculik Jenderal Ahmad Yani pada tanggal 30 September 1965 dini hari Jumat ya guys. Dari pintu inilah pasukan Cakra Birawa menerobos masuk ke rumah Jenderal Ahmad Yani, di mana para penjaganya waktu itu langsung dilucuti senjatanya. Nah, ini adalah Sasmita Loka pahlawan revolusi Jenderal TNI Ahmad Yani. Sasmita Loka. Sasmita itu artinya pengabdian dan Loka itu adalah tempat. Jadi Sasmita Loka itu adalah tempat pengabdian. Nah, pasukan Cakra Birawa ini masuknya lewat sini nih guys ya. Nah, itu adalah teras depan rumahnya ya guys. Nah, karena mereka berniat jahat ya guys ya untuk menculik Jenderal Ahmad Yani, jadi pasukan Cakra Birawa ini lewat pintu sini guys, pintu samping ya guys ya. Nah, ini bangunan sebelah kiri saya ini dulunya belum ada ya guys. Ini baru dibangun. Nah, ini kalau kalian mau masuk, jadi harus ngisi buku tamu dulu ya guys, yang tadi di situ. Nah, ini nih guys ya. Jadi pasukan Cakra Birawa ini lewat samping ini guys. Nah, ini dia guys pintunya. Mereka nih masuk lewat sini ya guys ya. Jadi bukan lewat pintu depan. Nah, ini adalah jalur nih guys. Ini saya udah masuk ya guys. Nah, mereka lewat sini. Langsung nerobos gitu aja ya guys ya mereka ya. Nah, ini adalah dapurnya ya guys ya, ruang dapurnya. Nah, ini dia guys pintunya, dimana Jenderal Ahmad Yani ini ditembak oleh pasukan Cakra Birawa. Nah, ini lubang-lubangnya ya guys ya, lubang-lubang pelurunya. Nah, ini juga dimana Jenderal Ahmad Yani sempat memukul pasukan Cakra Birawa ya guys ya, dan akhirnya beliau gugur di sini guys. Nah, ini dia guys ya. Disinilah gugurnya pahlawan revolusi Jenderal Ahmad Yani. Nah, ini adalah ruangan makan guys. Nah, di sini juga ada foto-foto para pahlawan revolusi ya guys. Nah, ini ada semacam kayak barnya ya guys ya, untuk menyambut tamu-tamu yang dari luar negeri ya guys. Nah, ini adalah ruang makan dari Jenderal Ahmad Yani ya guys. Nah, ini ruangannya ya guys ya. Nah, menurut info guys yang pernah saya tahu, itu ketika keluarga Jenderal Ahmad Yani makan bersama, kalau ada satu orang aja yang belum ngumpul, itu harus dicari dulu guys. Jadi makan belum akan dimulai jika masih ada yang belum duduk di meja makan guys. Rumah Jenderal Ahmad Yani ini sekarang sudah dijadikan museum ya guys. Nah, museumnya itu didirikan pada tahun 1966. Jadi setahun setelah penculikannya Jenderal Ahmad Yani ya guys ya. Nah, museum ini terletak di Lembang, di Jalan Lembang, nomor 58B, Menteng, Jakarta Pusat.
Bangunan ini dibangun era tahun 1933 ya guys. Jadi zaman kolonial Belanda ya guys ya. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, bangunan ini diambil oleh Angkatan Darat dan direnovasi pada tahun 1956. Setelah direnovasi, bangunan ini didedikasikan sebagai tempat tinggal kediaman rumah dinas Jenderal Ahmad Yani. Nah, ini adalah ruang tamunya ya guys. Jadi guys, sebelum peristiwa penculikan Jenderal Ahmad Yani, beliau tuh sempat bertemu dengan tamu dari Jawa Timur guys, yaitu Pangdam Brawijaya Maijen Basuki Rahmat, ditemani dengan ajudannya Gubernur Jawa Timur. Mereka tuh melapor guys ya tentang peristiwa yang terjadi di Jawa Timur, yakni kediaman Gubernur Jawa Timur itu disatroni oleh PKI guys. Nah, maksudnya biar Jenderal Ahmad Yani ini itu melaporkan kepada Presiden Soekarno, tapi guys sayangnya belum sempat Jenderal Ahmad Yani ini melaporkan ke Presiden Soekarno. Nah, Jenderal Ahmad Yani ini diculik guys. Jadi belum sempat melapor tuh guys ya tentang kejadian yang di Jawa Timur itu kepada Presiden Soekarno. Ada pertanyaan ya guys ya. Bagaimana dulunya seorang Jenderal Ahmad Yani ini menjadi seorang Menpangap. Nah, jadi gini guys ya. Jenderal Ahmad Yani ini memulai karirnya itu menjadi tentara dimulai saat beliau bergabung di PETA ya guys, tepatnya itu di Bogor. Di era 1945, pada waktu itu Jepang akhirnya kalah perang ya guys ya dengan sekutu yang mengebom negara Jepang, yaitu di Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945 akhirnya Jepang menyerah ya guys. Dan berita kekalahan Jepang ini itu didengar oleh pemuda-pemuda bangsa Indonesia. Sehingga para pemuda bangsa Indonesia ini itu mendesak kepada Presiden Soekarno dan Bung Hatta untuk memproklamirkan bangsa Indonesia. Nah, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno dan Bung Hatta memproklamirkan bangsa Indonesia ya guys ya. 1 minggu kemudian, Presiden Soekarno itu membentuk BKR, yaitu Badan Keamanan Rakyat, pada tanggal 22 Agustus 1945. Setelah BKR terbentuk, dimaklumatkan kepada seluruh elemen bangsa, sehingga hal ini sampai ke Jenderal Ahmad Yani. Dan Jenderal Ahmad Yani pun mengumpulkan teman-teman seperjuangannya untuk membentuk satu batalion. Dan Jenderal Ahmad Yani pun sebagai komandannya guys. Dan pada tanggal 5 Oktober, BKR pun diganti menjadi TKR oleh Presiden Soekarno guna untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamirkan oleh Presiden Soekarno. Mungkin ada yang bertanya bentuk pertahanannya itu kayak apa sih? Nah, salah satunya itu adalah Jenderal Ahmad Yani mendukung pertempuran di Ambarawa guys, yang lebih dikenal tuh sebagai Palagan Ambarawa, yaitu sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Ambarawa, sebelah selatan Semarang, Jawa Tengah. Dari sinilah guys, Jenderal Ahmad Yani mendapatkan rekomendasi untuk bersekolah di luar negeri. Nah, setelah selesai bersekolah di luar negeri, beliau kembali lagi ke Indonesia. Dan akhirnya karir beliau itu melesat ya guys ya. Dan pada akhirnya beliau mendapat pangkat tertinggi di Angkatan Darat menjadi Menpangap.
Nah, itulah ya guys jejak karir dari seorang Jenderal Ahmad Yani. Jika teman-teman ada yang ingin menambahkan, silahkan ya komen di bawah. Oh iya guys ya, untuk memasuki museum ini itu gratis ya guys ya, nggak dipungut biaya sedikit pun. Oh iya guys, kalau kalian yang beragama muslim ya guys ya, kalau kalian ingin sholat itu di sebelah sana ada ya guys ya. Nah, ada masjid yaitu Masjid Ahmad Yani. Kalau dari sini tuh kurang lebih itu 500 meter lah jaraknya. Oke guys, sekian dulu ya. Terima kasih sudah menonton channel saya. Kalau kalian suka dengan channel ini, berikan like, komen, dan subscribe ya. Oke guys, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.